Juwana. 12 km masih agak sorong ke timur laut, Jalan Raya Pos sampai ke Juwana. Kota yang terletak pada Kali Juwana ini barang 2 abad yang lalu bukan saja sebuah bandar dagang yang ramai, juga pusat industri galangan kapal penting. Salah satu di antara begitu banyak industri galangan kapal sepanjang pantai Teluk Rembang. Juga sebagaimana halnya dengan pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai utara Jawa, pelumpuran pada muara-muara sungainya, terutama Kali Juwana sendiri, bukan saja pelabuhannya menjadi lumpuh sewaktu laut surut, juga mengakibatkan terbentuknya rawa-rawa pantai luas yang tidak sehat. Sekarang tinggal 1 galangan kapal. Semula kota ini berkembang pesat sebagai kota bandar dan kota dagang. Banyak penduduknya, terutama yang Tionghoa, menjadi kaya raya berkat perdagangan dan penyaluran candu untuk konsumsi setempat maupun diteruskan ke pedalaman. Setelah pemerintah kolonial memonopolinya, proses kemundurannya berjalan dengan cepat. Pembukaan jalan kereta api Semarang-Juwana membuat pengangkutan melalui laut beralih ke darat. Juga di bidang administrasi mengalami kemerosotan. Semula berstatus keasisten residenan, kemudian tinggal jadi kabupaten, dan mulai 1 Januari 1902 tinggal jadi distrik atau kawedanan. Dalam hubungan dengan Perang Cina 1741 sampai 1745, seiring dengan pemberontakan di Pati yang menghancurkan segala sesuatu yang berbau Eropa dan orang-orang Eropa, terutama para pengusaha nila dengan indigo kulturnya, yang terlalu banyak memeras tenaga dan waktu para petani. Di Juwana, praktis semua penduduk Tionghoa pernah dominan di sini. Kebiasaan sedekah laut yang dilakukan setiap tahun sampai sekarang tidak lain dari kelanjutan Peh Chun yang sejak 1965 sehubungan anti-Tionghoa kekuasaan baru dilarang. Sedekah laut ini untuk melepaskannya dari pengaruh Peh Chun dikembangkan dengan berbagai perlombaan, antaranya lomba menangkap itik beregu, ketangkasan mengemudi perahu, lomba renang membawa buyung bagi para gadis. Pesta diakhiri dengan berlayarnya perahu-perahu nelayan ke laut untuk membuang sesaji. Beberapa sektor kehidupan memang telah padam. Kereta api Semarang-Juwana sudah tidak berfungsi, tetapi produksi garam rakyat tetap tak ada surutnya, menghidupi 4.460 keluarga petani garam dengan 1.165 hektar ladang garam pada 1987. Dan industri galangan kapal yang tinggal 1 sekarang setelah 2 kali berpindah tangan kemudian menjadi milik pemerintah sejak 1960 dengan produksi kapal patroli, speedboat, tunda, dan terutama kapal penangkap ikan yang disukai sampai jauh di Maluku dengan bobot 350 sampai 500 gross ton per tahun. Dengan dikeruknya pelabuhan pada 1986, pelabuhan menjadi tempat pelelangan ikan yang meningkat setiap tahun sampai 12 juta kilogram pada 1986 saja. Rembang 21 km ke timur melalui kota kecil Kaliori
Jalan Raya Pos menyusuri rawa-rawa pantai sampai ke Rembang. Tentang kota ini telah kukisahkan pada awal ceritaku. Demikian pula halnya dengan Lasem. Jalan Raya Pos membuat lengkungan ke utara, mengelilingi kaki Gunung Lasem, tetap memantai, melalui ujung Bendo, dan barang 22 km kemudian sampai ke Kragan. Kota kecil ini seakan telah terlupakan dengan adanya penemuan benda-benda prasejarah pada 1981. Setelah itu sunyi lagi, sebagaimana halnya dengan kotanya. 6 km ke tenggara, Jalan Raya Pos sampai ke Sarang, dan masih tetap memantai. Meninggalkan tempat ini, orang mulai memasuki Provinsi Jawa Timur. Tuban. Sekitar 55 km memantai ke jurusan agak serong ke tenggara. Jalan Raya Pos sampai ke Tuban. Semula kota bandar besar semasa zaman tengah yang memainkan peranan penting dalam sejarah Jawa. Dari pelabuhannya ini, pada 1275, Raja Singosari, Kertanegara, mengirimkan ekspedisi militer Pamalayu untuk menaklukkan wilayah-wilayah Sumatera dan Singapura yang dahulu bernama Tumasik. Tujuan penaklukan adalah untuk menanggulangi ekspansi pengaruh Kublai Khan dari utara. Dan bukan penaklukan saja yang dilakukannya, juga diplomasi seks dengan mempersuamikan putrinya dengan salah seorang raja Annam. Kublai Khan, Raja Mongol dari Kerajaan Langit, ternyata tak dapat dibendung. Berkali-kali sejak 1276, ia mengirimkan utusan pada Kertanegara agar sendiri datang menghadap ke Beijing. Utusan terakhir telah meluapkan kemarahannya, sehingga tak segan-segan ia mencederai wajah sang utusan sebagai penghinaan pada Kublai Khan. Sang Maharaja Diraja Kerajaan Langit tak dapat menerima penghinaan tersebut dan mengirim ekspedisi menghukum dengan kekuatan 20.000 prajurit Mongol, Cina, dan Tartar, sekarang menjadi negara Tataristan di Kaukasus. Diangkut dengan 1.000 kapal. Di Tuban ini juga sebagian tentara dari utara mendarat. Sesampai di Singosari, ternyata Kertanegara telah tewas dalam pemberontakan raja bawahannya dari Kediri, Jaya Katwang. Menantu Kertanegara menggunakan kehadiran bala tentara Kublai Khan untuk menyerang Kediri. Jaya Katwang ditangkap dan dipenjarakan di Hujung Galuh, sekarang Surabaya. Juga berhasil memporak-porandakan dan menghalau tentara Kublai Khan. Ialah yang kemudian menjadi raja pertama Majapahit. Tidak pernah ada keterangan mengapa nama Kambang Putih hilang dari sejarah dan tiba-tiba saja berubah menjadi Tuban. Munculnya nama baru ini berkat diangkatnya kawan seperjuangan Wijaya menjadi Adipati Mancanegara Tuban. Tanggal pengangkatannya sebagai hari jadi Kabupaten Tuban. Tanggal pengangkatan tersebut belum dapat dikukuhkan secara pasti karena 3 buku tua memberi tanggal yang berlain-lainan. Setidak-tidaknya menurut salah satu kitab lama, pengangkatan tersebut terjadi pada 1293. Dengan pengangkatan tersebut, Kadipaten Tuban tidak diperintah langsung oleh Raja Majapahit. Tidak puas hanya mendapatkan wilayah kadipaten di luar kekuasaan langsung,
Ronggolawe, yang menjadi tulang punggung berdirinya Majapahit. Karena tak diangkat menjadi Mahapati, angkat senjata dan berontak. Keberanian dan kehebatannya dalam perang, temperamennya yang panas dan sikapnya yang jantan, setidak-tidaknya demikian yang tersadap olehku dari cerita lisan dan tertulis semasa kanak-kanak, menimbulkan perasaan kagum dan hormat pada masyarakat pembaca dan pendengar sastra Jawa. Memang dalam pemberontakan itu ia tewas dan kalah, namun itu tidak mengurangi penghormatan dan penghargaan orang padanya. Tidak mengherankan bila namanya pernah dipergunakan jadi nama kesatuan militer selama revolusi. Sama halnya dengan tempat-tempat di pantai utara Pulau Jawa, di sini juga pelumpuran membuat pantai mendesak laut. Dapat dimengerti bila dari pantainya ditemukan sejumlah besar keramik, utuh maupun pecahan, setempat maupun luar negeri. Bahkan pernah ditemukan jangkar bermata 4 sebuah kapal. Sampai sejauh itu penemuan keramik terjadi di sekitar dermaga pelabuhan Tuban. Bahwa Tuban sebuah kota tua bukan saja dapat dilihat dari makin mendesaknya daratan ke utara, sehingga pelabuhannya menjadi semakin jauh dari kota. Juga hadirnya prasasti Kambang Putih dari tahun 900-an Jaka atau awal pertengahan kedua abad 2 Masehi. Dari prasasti batu yang berkisah tentang peperangan pada 1277 Caka, dapat diketahui bahwa dahulu Tuban bernama Tuba. Sedang dari berita-berita Cina semasa dinasti Yuan dan Ming, Tuban dinamai Tu Bingsu. Alam Tuban menarik karena adanya sumber-sumber air tawar di pantai ibu kota kabupaten. Bahkan beberapa di antaranya justru di laut, terutama nampak sewaktu air laut surut. Air tawar tersebut menggelap bersama lumpur. Hal ini telah diketahui dan dicatat sejak dahulu kala. Menurut catatan Cina, pada 1416 terdapat danau kecil di pantai, dan sekarang telah dibatu menjadi sumur. Pantai Kabupaten Tuban juga menjadi habitat penyu bertelur. Dengan makin banyaknya jumlah penduduk, habitatnya juga mengalami gangguan serius. Salah satu peninggalan penting adalah kelenteng Kuan Singbyo di bibir laut sebelah barat kota Tuban. Catatan-catatan tentang kelenteng tua ini sudah tidak didapatkan lagi. Konon pembangunannya dilakukan pada 1714, tetapi nampaknya beberapa abad lebih awal. Pernah seorang sejarawan peneliti Perancis mengatakan padaku, pernah mendapatkan cap Kubilai Han di kelenteng ini. Bila itu benar, boleh jadi kelenteng tersebut sudah ada sewaktu tentara Kubilai Han barang 3 abad sebelumnya. Hanya tentu saja masih dalam keadaan sederhana. Renovasi terakhir tercatat tahun 1974. Kelenteng ini dihiasi dengan sepasang liong pada atap depan, sedang pintu gerbangnya yang menghadap ke laut dihiasi dengan kepiting raksasa sebagai mahkota gerbang. Dalam masa penyebaran Islam tahap awal, Tuban dikenal sebagai kedudukan seorang adipati, ayah seorang wali terkemuka yang dalam dongengan sastra Jawa dinamai Sunan Kalijaga. Dalam sastra Jawa tersebut, ia ditampilkan memiliki berbagai kekuatan gaib
dan dalam sastra Jawa yang lebih muda, mukjizatnya semakin berkembang. Sekitar tahun 1599, 4 kapal Belanda bagian dari armada Van Eyck dan Warwick yang pulang ke Belanda setelah mendapat muatan barang dagangan dari Banten singgah untuk pertama kali di Tuban. Di sini, Belanda disambut dengan ramah oleh Bupati Tuban. Belanda melukiskannya sebagai seorang yang gagah dan berkendara gajah. Hanya sekali aku pernah melewati kota ini dalam perjalanan pulang dari Bali ke Jakarta. Di sini memang ada sejumlah teman sama-sama bekas buangan buru, tetapi tak seorang pun di antaranya yang dapat kutemukan. Biarpun demikian, salah seorang bekas buruis yang lama tinggal di daerah pesisir timur Tuban pernah bercerita padaku. Para nelayan di situ semasa Orla mengalami pemerasan bertingkat sejak oleh juragan perahu, perangkat desa, maupun birokrasi setempat. Kira-kira ia meneruskan, para nelayan cuma kebagian 1/14 dari hasil kerja yang semestinya mereka terima, sama seperti dialami para petani semasa VOC. Tetapi wilayah selatan Jalan Raya Pos berkembang menjadi perkebunan kapas yang semakin luas saja setiap tahun. Pada akhir 1985, luasnya telah mencapai 5.400 hektar. Suatu prestasi yang tak pernah terimpikan sebelumnya. Ini berarti hampir separuh areal kapas seluruh provinsi Jawa Timur. Suasana Tuban sama dengan Rembang dan Lamongan sejauh mengenai kondisi tanahnya. Sebagian besar terdiri dari batu kapur gersang. Tidak mengherankan bila tanah kritis di sini cukup luas. Pernah sampai 30.000 hektar yang setiap tahun susut berkat usaha penghijauan. 15 km sebelum memasuki kota Tuban, terdapat pelabuhan Jenu. Sebuah pelabuhan khusus untuk menampung kayu dari luar Jawa. Dapat menampung perahu layar dan motor dan kapal dengan bobot sampai 5.000 DWT. 75 km ke timur, Jalan Raya Pos mencapai Sidayu atau Sedayu. Semasa VOC, di antara dua kota tersebut terdapat pos-pos pergantian kereta pos, yaitu Selogentong, Pakis, Bedahan, Sesan, Sambaran, Ralangan, Deket, Gemining, Ambang-Ngambang, dan lain-lain. Namun tempat-tempat tersebut sekarang tinggal jadi desa atau dusun pantai Kabupaten Lamongan yang telah kehilangan artinya yang penting dan terhapus dari peta. Tanah rendah hasil pelumpuran Bengawan Solo yang luas, berawa-rawa, berselang-seling antara air asin dan tawar dan ditumbuhi hutan bakau, memaksa pembangunan Jalan Raya Pos membelok patah ke selatan. Di tengah-tengah jarak antara Tuban dan Sedayu, di pantai utara, terletak Sidayu yang sebenarnya, sekarang dinamai Sidayu Lawas. Di perairannya, sekitar 2 tahun sebelum armada Van Eyck dan Warwick sampai di Nusantara, beberapa kapal Belanda terlibat dalam perkelahian sengit dengan armada perahu penduduk. Pada waktu itu, berita tentang kekasaran dan kekejaman Belanda
telah tersebar ke sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa. Terlepas dari pertempuran di Sedayu, di perairan Madura, mereka disambut dengan pertempuran laut semacam.